Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel ini dan masih bersama dengan saya dalam Cikcak Podcast. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua dalam obrolan-obrolan tricky, masalah-masalah tricky yang mengganggu pikiran kita dan yang sering kita jumpai gitu dalam kehidupan kita sehari-hari dan di seputaran kita. Episode sebelumnya kita telah berbicara mengenai good kind, di mana banyak sekali di antara kita menghabiskan waktu muda kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada sesama gitu. Dan kali ini saya ingin membicarakan satu hal lain gitu, yang tak kalah menjangganya dalam pikiran saya. Dan tentunya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini, suatu saat saya sedang berada di salah satu kafe, dan di situ saya hendak menyelesaikan tugas-tugas saya gitu. Ya sama seperti pengunjung yang lain, mereka juga melakukan hal yang sama, menyelesaikan tugas-tugas mereka di kafe tersebut. Dan tak berapa lama ada yang datang gitu ya, sekelompok mahasiswa. Mereka datang membawa laptop mereka, ya, sekitar 4 orang gitu, saling berhadapan membuka laptop mereka, duduk di salah satu kursi, dan kemudian mereka di situ ya lama sekali gitu, seharian penuh sampai fajar menyingsing gitu, dari sore, malam, dan pagi. Dan ternyata mereka itu menghabiskan waktu mereka, malam mereka itu untuk bermain game. Pada saat itu saya teringat satu hal gitu, satu pernyataan dalam pikiran saya. Kenapa sih kita gitu, termasuk saya juga ya, banyak membuang-buang waktu kita di masa muda kita gitu. Kenapa sih waktu muda kita itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan hal-hal yang ternyata tidak penting dalam kehidupan ini. Padahal kita tahu gitu, bahwa waktu itu adalah harta yang tak ternilai gitu. Dan kita tidak bisa membayarnya dengan apapun gitu untuk mengembalikan waktu itu. Waktu itu akan lewat dan lewat saja gitu, tanpa permisi. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan itu. Dan kita semua itu diberikan waktu sama gitu, 24 jam sehari. Namun kadang kita itu sebagai anak-anak muda tidak menyadari akan hal ini. Kita merasa bahwa waktu yang kita miliki itu lebih dari 24 jam sehari. Sehingga banyak dari kita yang menghabiskan hari-hari kita itu dengan banyak hal yang sebenarnya itu tidak bermanfaat gitu. Kita merasa bahwa seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya gitu. Dan kadang kita merasa bahwa waktu yang kita miliki itu tidak cukup, hanya 24 jam. Kita merasa bahwa kita harus membutuhkan waktu lebih dari 24 jam gitu. Mungkin 35 jam gitu. Ya itu karena kita banyak menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Hal-hal kenikmatan sesaat kita, dan setelah kita mau mengerjakan tugas yang harusnya kita kerjakan, waktu itu akhirnya tidak cukup lagi gitu. Dan kita mengeluh bahwa waktu itu tidak cukup sehari buat kita. Banyak dari kita yang mengorbankan waktu malam kita yang berharga gitu ya, dalam pelampiasan hiruk pikuk kepenatan dunia pekerjaan, tugas-tugas kampus, dengan ya mungkin canda tawa dengan teman-teman, tapi di game gitu. Atau banyak dari kita yang menghabiskan waktu kita berjam-jam untuk kegemaran kita, bermain game atau mengotak-atik sosmed kita. Dan banyak hal lagi yang sebenarnya itu bisa merusak gitu, merusak kehidupan kita. Sebenarnya banyak waktu yang kita buang gitu di masa muda kita yang
belum tentu dapat memberikan keuntungan bagi kita, memberikan manfaat bagi kita ataupun kepada orang lain gitu. Banyak sekali dari kita yang menghabiskan waktu seharian penuh sampai-sampai kita lupa menyisihkan waktu untuk satu hal yang sangat terpenting dalam kehidupan kita, yaitu mengingat akan pencipta kita. Kita lupa menyisihkan waktu kita untuk mengingat Dia yang adalah yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa suatu saat nanti, di saat umur kita mulai bertambah, maka tidak akan ada lagi kesenangan yang akan kita nikmati. Kita tidak mampu lagi mengangkat tangan kita untuk menyembah Sang Pencipta kita. Di saat umur kita mulai menua, maka yang ada adalah kata-kata penyesalan, kata-kata terlambat, kadang menghiasi hari-hari kita di saat itu. Dalam kehidupan saya saat ini, banyak sekali penyesalan yang saya lalui ketika mengingat waktu yang saya telah sia-siakan di masa muda saya. Saya sangat menyesal. Tidak banyak hal yang bermanfaat yang saya lakukan bagi diri saya dan juga bagi sesama saya di masa itu. Tidak banyak hal baik yang saya telah lakukan untuk diri saya sendiri ataupun kepada orang lain. Banyak sekali waktu muda saya isi dengan segala sesuatu yang saya sadari sekarang ini merupakan hal-hal yang tidak penting. Banyak sekali kesempatan yang saya telah lewatkan. Karena waktu itu saya berpikir bahwa pasti ada satu kesempatan lain di kemudian hari. Namun semua kesempatan itu akhirnya menjadi harapan yang kenyataannya tak kunjung datang. Dan tak terasa kesempatan itu begitu sangat langka gitu dalam kehidupan saya. Memang benar sekali kata orang, penyesalan itu selalu datang di akhir-akhir episode dalam serial kehidupan kita. Banyak dari kita yang hidup lebih lama dari para generasi muda sekarang ini, banyak yang pastinya memiliki penyesalan-penyesalan ini. Mereka menyadari bahwa akibat dari waktu-waktu yang mereka buang di masa muda itu membuat mereka hidup penuh dengan penyesalan. Namun satu hal, dalam penyesalan ini pastinya kita semua bersepakat gitu, bahwa biarlah kami gitu, hanyalah kami sajalah yang mengalami penyesalan ini. Jangan lagi adik-adik kita gitu, para generasi muda sekarang ini. Kami semua pasti bersepakat gitu dan berkeinginan bahwa kalian para generasi muda, kalian harus lebih baik lagi dari kami, lebih bijaksana dari kami, untuk memanfaatkan masa muda kalian menjadi ajang pembelajaran dan persiapan fisik, mental, dan spiritual agar menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa yang akan datang. Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan akan lenyap, sedangkan hari esok masih berupa misteri. Kapan saja maut itu bisa menghampiri. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, pergunakanlah sebaik-baik mungkin untuk segala sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Masih terasa jelas hangatnya pelukan ibu kita ketika menggendong kita. Masih teringat jelas canda tawa kita di bangku SMA. Masih terasa jelas kebanggaan
di saat hari penamatan kita. Semuanya itu masih teringat jelas dalam ingatan kita, masih dirasakan jelas, seakan-akan baru saja terjadi kemarin gitu. Hidup itu sangatlah singkat, kapan saja bisa berakhir. Kita tidak tahu misteri hidup ini. Semua ada di tangan Yang Maha Kuasa. Tapi sudahkah kita mengisi hari-hari kita, masa muda kita, dipenuhi dengan kebaikan bagi diri kita dan bagi sesama kita? Dan yang terutama adalah, sudahkah kita mengisi masa muda kita dengan segala hal yang diinginkan oleh Sang Pencipta kita? 19 Desember 2020. Masih teringat waktu itu ketika tiba-tiba saya merasakan demam, batuk, dan sesak nafas. Sudah pasti terlintas dalam pikiran kita bahwa itu adalah virus corona. Dan memang benar, setelah hasil lab saya terima, ternyata hasilnya adalah positif corona. Sayangnya waktu itu banyak sekali pasien yang terpapar di rumah sakit, sehingga saya diharuskan untuk karantina mandiri dan mengobati diri sendiri. Dalam keseharian, saya melawan sakit yang setiap harinya berbeda-beda sakitnya gitu. Saya benar-benar merasakan bahwa hidup itu adalah sangat singkat gitu. Dalam keseharian menghadapi sakit yang bagi saya itu adalah sakit yang belum pernah saya rasa sebelumnya gitu. Sakit yang tidak tahu arah tujuannya gitu. Kadang hari ini saya merasa panas, besoknya saya merasa dingin. Suatu penyakit yang sangat mengguncang dunia, merenggut nyawa orang kapan saja. Saya merasa bahwa maut itu sangat dekat dalam hidup saya. Dan kapan saja maut itu bisa menjemput saya gitu. Namun dalam keseharian saya melawan sakit corona itu, terlintas dalam pikiran saya suatu perenungan dalam diri saya gitu. Jika seandainya besok hari saya terbangun dan didapati bahwa saya tidak bisa lagi bernapas dan maut itu menghampiri saya, pertanyaannya adalah, apakah sudah cukupkah hidup saya ini bermanfaat bagi orang banyak, bagi sesama gitu? Apa sudah cukupkah perbuatan baik saya kepada orang lain gitu? Akankah orang akan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan saya atau keburukan-keburukan saya yang telah saya perbuat ketika saya hidup selama ini? Dan yang terpenting adalah, apakah hidup saya ini telah menyenangkan hati Pencipta saya? Sejujurnya, saya merasa bahwa saya belum siap untuk menghadapi hari itu, hari di mana virus merenggut nyawa saya. Karena banyak hal yang saya belum lakukan, banyak kesempatan yang belum saya ambil gitu, dan saya belum siap. Tapi saya harus menerima kenyataan bahwa hidup itu singkat, dan kapan saja maut bisa menghampiri siapa saja dia. Guys, sudahkah kita siap menghadapi kenyataan? Dan kenyataannya adalah bahwa hidup itu bagaikan uap gitu.
Uap yang sebentar saja akan lenyap gitu. Itu adalah kenyataannya. Sudahkah kita siap untuk menghadapi kenyataan itu? Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Maukah kita menghiasi masa muda kita dengan penuh kebaikan dan manfaat, ataukah mengukir penyesalan demi penyesalan di kemudian hari? Semuanya ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Bijaksanalah dalam mempergunakan waktu kita, terutama untuk berbuat baik, bermanfaat bagi diri kita, bagi sesama, dan juga bagi Sang Pencipta kita. Guys, sampai segitu dulu pembahasan kita saat ini. Jangan lupa untuk di-share kepada siapa saja. Kita mencoba bersama-sama menjadikan bumi tempat kita berpijak ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. God bless you all. Stay good and bye-bye guys.